Oke, saya lanjut. Jadi penyakit, apa itu penyakit? Ya, kondisi di mana keadaan normal tubuh kita itu ya kondisi di mana keadaan tubuh kita itu ya di luar yang semestinya. Jadi ya seperti yang sudah kita tahu semua, ya ada yang namanya host, environment, dan agents. Jadi semua ini berkaitan. Ya kalau dari host sendiri itu atau dari manusianya, ya eh, ada banyak alasan kenapa kita bisa sakit, bisa karena genetik, imunitas, bisa karena faktor fisiologi dan sebagainya, bisa dibaca sendiri di sini. Tapi yang intinya adalah Sumina, kalau misalnya ya ini, jadi ada 4 kurang lebih yang dijelaskan oleh dokter mengenai apa itu masalah gizi. Jadi bisa nafsu makan itu hilang atau kurang, atau istilah kerennya itu anoreksia. Ada juga namanya gangguan gizi, jadi entah itu gizi buruk, kurang, atau bahkan berlebihan. Atau misalnya untuk bayi, ada berat bayinya ketika dia lahir itu rendah, berarti mungkin ada dua, entah ketika si ibunya itu sedang hamil, mungkin kurang asupan gizinya, atau mungkin si bayinya yang bermasalah, ada masalah pada sistem giziannya, dari nutrisinya. Kemudian ada juga istilahnya itu penurunan berat badan yang mendadak atau drastis. Ini juga salah satu masalah gizi seperti itu. Jadi intinya begini, kan kita bahas ini disease, ada itu istilahnya disease related malnutrition. Jadi malnutrisi yang terjadi karena ada penyakit yang kita punya dari sananya. Jadi tapi sebaliknya juga ada juga malnutrition related disease. Jadi penyakit yang muncul karena memang kita malnutrisi. Jadi kita mulai dulu di ini, disease related malnutrisi. Berarti malnutrisi yang terjadi karena ada penyakit yang kita punya memang. Jadi kalau di sini bahasanya ya DAM atau disease malnutrition itu merupakan malnutrisi akibat penyakit yang ya menyebabkan anoreksia atau tadi kehilangan nafsu makan dan ya katabolisme katabolisme apa yang seharusnya misalnya kayak protein dan komponen-komponen di tubuh tak. Nah, ini juga istilahnya malnutrisi memperberat penyakit dasarnya. Dan ya istilahnya kalau misalnya kita ini kan konteksnya itu misalnya kita ada di rumah sakit. Nah, kalau misalnya kan kita di rumah sakit dan misalnya kita mengalami yang namanya ini anoreksia, ya istilahnya itu bakal memperpanjang itu length of stay di sini LOS. Intinya semakin kan kalau kita sakit kita itu bakal ya malas makan. Nah, malas makan itu akan membuat kita tambah sakit. Karena kan begini konsepnya toh, kalau misalnya kita sakit, kita butuh energi untuk dua, untuk lawan penyakitnya dan untuk ya bagaimana kita berfungsi secara normal. Jadi kebutuhan dasar kita itu ditambah dengan energi yang buat untuk dalam tanda kutip lawan itu penyakitnya. Nah, di poin keempat ini, malnutrisi juga dapat terjadi pada pasien ya ini toh tadi. Jadi karena pasien itu tadi masuk ke rumah sakit, ya karena sakit, ya banyak banyak itu hal-hal yang bisa berdampak. Ya umumnya kan penurunan berat badan, bisa juga muscle wasting atau atrofi dan kehilangan lemak lemak subkutan. Karena nanti ini semua bakal masuk akal eh, setelah kita ya masuk lebih dalam dan bahas lebih dalam di slide-slide selanjutnya. Jadi ya tema-tema kosong dulu. Nah, oke lanjut. Jadi kita masuk ke poin intinya. Jadi apa high information di sini yang harus kita ketahui setahu-tahunya adalah ini malnutrisi. Jadi intinya malnutrisi itu bukan hanya tentang berapa banyak yang kita asup. Jadi bukan cuma tentang kuantitasnya, tapi juga tentang bagaimana komposisi dari nutrisi yang kita asup tersebut atau ya, kualitasnya. Jadi dua itu, kuantitas dan kualitas. Karena kalau kita definisikan di sini, malnutrisi itu adalah suatu status gizi akibat defisiensi atau kelebihan atau imbalance dari energi. Nah, energi itu datang dari protein, karbohidrat, lipid, ya, dan zat-zat gizi lainnya yang menyebabkan terjadi sebuah gangguan pada jaringan atau tubuh, baik itu dalam bentuk ukuran, komposisi, dan sebagainya. Intinya, fungsi tubuh itu terganggu. Makanya kita sakit istilahnya. Nah, itu ingat selalu kuantitas dan kualitasnya. Jadi bukan cuma jumlahnya, jadi bukan cuma jadi termasuk itu, termasuk karena kekurangan nutrisi ataupun kelebihan juga termasuk itu malnutrisi sebenarnya. Dan bukan cuma itu yang dilihat, tapi juga kualitasnya. Maksudnya itu
kan misalnya makronutrien yang kita butuh misalnya ada karbohidrat, protein, dan lipid. Nah, ketiga-tiganya itu perlu untuk mencapai suatu batas tertentu masing-masing. Jadi tidak boleh satu saja yang tinggi, misalnya cuma karbohidrat sama lipid saja yang tinggi dan kita kekurangan protein. Tetap bisa terjadi yang namanya malnutrisi walaupun istilahnya itu kalorinya yang kita butuhkan itu sudah kita capai. Nah, itu salah satu konsep yang perlu kita tanamkan di pikiran kita. Malnutrisi itu bukan cuma kuantitas tapi juga kualitasnya. Nah, apa maksudnya ini? Nah, ini tadi. Jadi malnutrisi itu tidak selalu kekurangan nutrisi, tapi overnutrisi juga itu termasuk malnutrisi. Karena mal itu ya kelainan dari nutrisi ini. Jadi itu tadi. Nah, apa korelasinya di antara ini dua? Ini cuma gambaran yang sangat umum saja. Jadi misalnya kita lihat kalau misalnya anda nutrisi atau kekurangan, ya akan terjadi yang namanya imun suppression atau uh, imun kita akan semakin melemah. Karena kalau simpelnya kan misalnya kalau kita kekurangan nutrisi, nah yang awalnya misalnya kebutuhan normal kita itu segini, nah kita sebenarnya butuh lebih banyak untuk lawan itu infeksi. Jadi sudah imun kita melemah, nah kita juga misalnya kalau misalnya terjadi itu yang anoreksia atau malas makan, ya sudah kebutuhan kita bertambah, kita intake-nya malah lebih berkurang lagi. Makanya itu yang berbahaya. Sama juga kalau misalnya overnutrisi. Jadi istilahnya kita ya berlebihan sekali Ki. Jadi terlalu aktif gitu dalam tanda kutip imun tak atau ya terlalu banyak bahan yang ada, makanya ya bakal terjadi yang namanya inflammatory disease. Jadi banyak sekali senjatanya sehingga ya bakal berdampak buruk juga bagi kita. Seperti itu. Ya, kan idealnya kita itu mengharapkan status nutrisi yang optimal. Jadi di mana imun kita berfungsi normal, eh, tubuh kita, sel-sel tubuh kita juga menerima nutrisi yang sesuai dan ada pada kadarnya. Nah, supaya ya pemanasan dulu toh. Jadi manakah yang tidak termasuk malnutrisi? Atau enggak, misalnya kita ambil kebutuhan kalori yang harian itu misalnya di 2000 kilokalori. Jadi oke, langsung saja nah. Jadi kita lihat di opsi A 987 kilokalori dan ada karbohidrat, protein dan lipidnya. Nah, pertanyaannya apakah ini termasuk malnutrisi? Iya, termasuk. Kenapa? Ya jelas karena dibilang di sini toh kebutuhan kalori hariannya yang minimal itu 2000 kalori. Dan ini ya masih tidak sampai seperti itu. Nah, kita lihat B 2611 kilokalori dan ada karbohidrat dan lipid. Nah, ini juga jelas-jelas merupakan sebuah malnutrisi. Karena satu, ya sudah berlebihan sekali. Yang kedua, ada karbohidratnya, ada lipidnya, tapi tidak ada proteinnya. Nah, jadi kuantitasnya sudah salah, kualitasnya juga, maksudnya ada kurang di sini proteinnya. Tapi ini maksudnya disimplifikasinya, nah, kan bukan cuma karbohidrat, protein, lipid, ada misalnya juga vitamin, ada juga eh, hal-hal ada juga mikronutrien lainnya seperti mineral yang dibutuhkan. Tapi ya ini supaya kayak konsep atau gambaran umum saja. Nah, lanjut yang C. 571 kilokalori dan hanya karbohidrat. Ya, ini juga jelas-jelas sebuah malnutrisi. Satu, kuantitasnya ya kurang sekali. Dari 2000 kita cuma punya yang ada disediakan cuma 571 kilokalori dan hanya karbohidratnya saja. Nah, yang termasuk yang tidak termasuk malnutrisi ya itu cuma yang delta. Ya pas-pas 2000 kalori dan ada semua komponen yang dibutuhkan. Jadi ya begitu maksudnya toh kalau misalnya malnutrisi. Jadi saya bilang lagi tekankan kembali ya malnutrisi itu ada dua toh komponennya. Ada yang komponen di mana kuantitasnya harus cukup dan kualitasnya juga harus benar. Seperti itu. Jadi kita lanjut saja nah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan mengenai patogenesis dari ya malnutrisi ini. Jadi ada dua di sini toh konsepnya. Ada yang namanya malnutrisi sama ada yang namanya toxicity. Jadi sebenarnya toxicity ini lebih ke misalnya kan kalau vitamin kita bahas vitamin mineral itu kan itu memang kita butuhnya selalu pada dosis yang tepat umumnya. Karena kalau misalnya berlebihan ya ada saja itu yang bisa terjadi penyakit. Apalagi kalau misalnya kekurangan, jelas-jelas bakal ya ada masalah yang bakal terjadi.
Sedangkan ini yang malnutrition, ya salahnya misalnya karena lapar, karena memang tidak ada makanan, bisa ada nutrition spesifik defisiensi, tapi ini cuma gambar secara umumnya, di mana apa itu maksudnya masalah malnutrisi sama masalah toxicity. Kalau misalnya malnutrisi itu lebih ke yang makro, berarti karbohidrat, protein, dan lipid. Kalau misalnya toxicity bisa lebih ke vitamin dan mineral. Jadi ya, kandungannya itu yang ada masalah di situ biasanya. Sebenarnya ada juga amino acid, tapi ya uh, itulah. Oke, coba kita lihat dulu di slide selanjutnya. Nah ini, jadi kembali lagi kok, kalau misalnya tadi malnutrisi, ada yang namanya undernutrition, ada juga yang namanya overnutrition. Jadi kita bahas satu-satu nak, yang kira dulu, yang undernutrition. Nah, PM ini apa? PM itu penyakit energi apa? Protein, saya lupa juga, sorry ya. Intinya gini, kalau misalnya marasmus dan undernutrition itu penyakitnya itu yang utama yang dibahas adalah marasmus dan kwashiorkor. Nah, apa bedanya nanti ini dua? Nanti kita bahas. Tapi intinya marasmus dan kwashiorkor ini ya bisa kita lihat pada eh, orang-orang yang mengalami undernutrisi atau defisiensi nutrisi. Nah, bisa juga itu tadi toh yang saya bahas. Jadi bukan cuma yang sifatnya yang makro atau seperti karbohidrat, protein dan lipid, dan tapi juga vitamin. Jadi misalnya ada namanya penyakit BRBI, itu kekurangan B1, ada pellagra, niacin, karena kekurangan niacin, dan SCAV untuk kekurangan vitamin C, atau pun senja, vitamin A. Dan juga ya mineral selain vitamin. Ada anemia, kekurangan zat besi, osteoporosis karena kekurangan kalsium. Nah, ada juga istilahnya overnutrisi, berarti ya kelebihan nutrisinya. Yang jelas yang utamanya pasti obesitas. Nah, jadi obesitas ini eh, sebenarnya kan sebuah kondisi. Nah, kondisi obesitas ini nanti yang bisa menyebabkan berbagai macam itu penyakit. Ada metabolic syndrome, misalnya diabetes, berarti ya dia resisten terhadap eh, insulin, ada CVD, ada hyperlipidemia, berarti kelebihan lipid, hypertension, berarti tekanan darah yang tinggi karena ada ya banyak sebenarnya penjelasannya. Kemudian juga ada osteoarthritis, gout, cancer, dan ya itu. Kalau misalnya masalah terkait obesitas. Kemudian ada juga hipervitaminosis, ya ini ada beberapa vitamin itu yang apabila kondisinya atau konsentrasinya itu berlebihan di tubuh kita, itu bakal menimbulkan penyakit-penyakit. Kemudian juga mineral toxicity, ya mineral juga sifatnya begitu. Kalau misalnya berlebihan, ada beberapa yang apabila berlebihan, ya akan menyebabkan ya keracunan. Ada juga dibilang di sini di bawahnya food allergy, food intolerance, food poisoning, berarti ini maksudnya bentuknya salah satu dari penyakit apa istilahnya, kayak implikasinya. Jadi misalnya food allergy ini bisa menjadi salah satu penyebabnya kenapa kita bisa misalnya ada nutrisi, karena misalnya walaupun ada aja makanannya, tapi mungkin makanan yang kita makan itu tidak bisa kita serap ya karena kita alergi terhadap itu. Nah, ada juga food intolerance, mirip dengan food alergi tadi, ada makanannya tapi ya kita tidak bisa serap itu karena kita intoleran terhadap itu. Kemudian ada juga food poisoning, ya sama, walaupun ada makanannya, ada di situ sebenarnya calon nutrisi, tapi tidak bisa kita makan karena ada toksin di dalam makanan itu. Atau memang ya karena mungkin keadaannya yang berlebihan seperti itu. Nah, ini patogenesis. Jadi eh, untuk masalah malnutrisi ini ada istilahnya ini toh malnutrisi yang primer, ada yang sekunder. Ini primer, ini sekunder. Nah, apa bedanya? Kalau primer itu berarti dia memang makanan yang ingin kita makan itu memang ya tidak bisa istilahnya masuk ke tubuh kita. Oke? Jadi inadequate atau ya atau ya kelebihan intake. Jadi memang itu masalahnya karena makanannya, jadi nutrisinya itu yang memang kalau bukan tidak bisa masuk ke sistemnya kita, ya berlebihan. Kalau secondary berarti ini ya ada masalah walaupun sudah masuk itu makanannya ke tubuh kita, tapi mungkin tidak bisa digesti, makanya tidak bisa
diserap oleh sel-sel tak, atau malabsorpsi, ya tidak bisa digestif tadi tidak bisa dipecah, tidak bisa dimetabolisme oleh sel-sel tak sehingga tidak bisa ya menghasilkan energi. Kemudian ada malabsorpsi, mungkin sudah ada misalnya masuk di pencernaan tak tapi tidak bisa diabsorpsi, mungkin ada ya di situ ada masalah-masalahnya. Kemudian ada juga metabolic dysfunction, walaupun sudah diserap oleh tubuh tak sepenuhnya, tapi ada masalah metabolik yang membuat kita tetap mengalami malnutrisi. Nah, ini kemudian primary dan secondary malnutrition ini bisa menyebabkan dua. Yang pertama ya overnutrisi atau obesitas, ya. Kemudian undernutrition atau ya underweight seperti itu. Jadi itu tadi ada yang namanya malnutrisi primer, ada yang sekunder. Kalau primer ya tidak bisa masuk memang makanannya dalam tanda kutip. Kalau yang secondary ya makanannya masuk tapi tidak bisa kita cerna seperti itu. Bagaimana itu maksudnya sebenarnya? Nah, etiologi atau penyebab-penyebab kekurangan nutrisi. Ini tadi ada penyebab yang primer, jadi intake-nya yang memang kurang, ya misalnya tidak ada makanan memang sama sekali, atau karena kita karena sebuah poverty atau kemiskinan. Jadi ya kita malnutrisi karena ya tidak ada makanan, makanya tidak ada yang masuk sama sekali karena tidak ada makanan. Oke, itu intinya. Kemudian ada juga anoreksia, jadi mungkin ya mencoba dicoba kasih masuk ke dalam mulut tapi ya mungkin bisa muntah atau memang kayak memang tidak tidak ada sama sekali niat untuk makan gitu, karena ya misalnya ketika kita sakit pasti pada semua di Indonesia ketika misalnya demam ya malas makan. Nah, ini contohnya anoreksia. Kemudian ada yang itu tadi yang primer, jadi bisa karena kemiskinan, bisa karena anoreksia. Nah, jadi itu tadi primer ya karena intake-nya yang memang kurang. Nah, secondary penyebab yang sekunder, walaupun tadi bisa jadi ada yang intake-nya ada di intake-nya masuk di makanan sebenarnya ke mulut tak, masuk di ke lambung tak, masuk di ke usus tak. Tapi misalnya terjadi sebuah malabsorpsi, jadi mungkin tidak bisa diserap oleh usus tak karena ada satu masalah. Atau misalnya inadequate utilization, tidak bisa di metabolisme, tidak bisa di digesti misalnya. Toh, jadi walaupun ada di misalnya lipid lipid lemak toh. Nah, mungkin banyak di lemak misalnya dimakan, tapi misalnya ada masalah di kandungan empedu tak, ya tidak bisa cerna tidak bisa digesti Makanya ya walaupun ada dimakan banyak sekali lemak, tapi lemak-lemak itu susah untuk diserap karena ya misalnya tidak tidak ada yang bisa istilahnya pecah seperti itu. Kemudian ya walaupun misalnya toh banyak dimakan, tapi misalnya kita lagi sakit, tapi kita tidak ubah itu, kita tidak tambah berapa banyak yang kita makan, ya kan kalau kita sakit tadi eh, kebutuhan itu kan meningkat, dan kalau misalnya asupannya sama, ya tetap itu bakal kurang. Jadi itu kenapa dia masuk di sekunder, karena walaupun ada yang masuk, tapi tetap kurang karena ya ini tadi bertambah keinginannya, bertambah kebutuhan tak seperti itu. Kemudian ada juga istilahnya increase ekskresi. Jadi ya terlalu banyak yang walaupun banyak yang dimakan, tapi lebih banyak lagi yang dikurangkan. Misalnya ada yang dikeluarkan. Misalnya masalah pada hati seperti itu. Jadi ya bakal lebih banyak yang istilahnya ya diekskresi. Kemudian ada juga ini adequate mobilization. Jadi ada mungkin masalah pada penyimpanannya. Jadi walaupun banyak kita makan, ya itu bakal banyak juga yang dibuang kalau misalnya tidak disimpan. Karena kan kebanyakan itu misalnya karbohidrat ya, ya karbohidrat, lemak, protein juga eh, nutrisi yang kita makan lah. Semua kan sebenarnya kebanyakan bakal disimpan di dulu. Nanti kalau misalnya lagi fase lapar baru kita pecah-pecah lagi simpanan itu untuk kita pakai. Nah, kalau misalnya ada masalah penyimpanannya, ini salah satu untuk yang bisa menjadi penyebab sekunder. Jadi itu tadi kurang lagi sekali lagi. Jadi kalau prima itu memang tidak ada yang masuk. Jadi kurang memang intake-nya. Kalau yang sekunder ada intake tapi eh, kurang yang bisa kita gunakan karena ada ya masalah-masalah ini yang ada 5. Bukan cuma 5, bukan cuma ini yang prima juga bukan cuma 2, tapi untuk gambaran umumnya lah bagaimana itu maksudnya penyebab prima sama sekundernya. Nah, ini tadi kalau misalnya kita lihat dalam sakit, ada untuk penyebab primanya ada anoreksia, mual dan muntah, dan tumor ya saluran cerna. Anoreksia ya kita memang tidak makan, yang karena memang tidak mau makan, maksudnya tidak bisa makan karena ya
memang tidak nafsu makan istilahnya, mual dan muntah, ya memang tidak masuk ke pencernaan tak, karena ya kita kasih keluar aja lagi. Ada lagi kemudian tumor, ya memang tidak bisa masuk karena ya tersumbat istilahnya itu saluran cairan tak. Kemudian kalau misalnya penyebab sekunder, ada hipermetabolik, malabsorpsi, gangguan metabolisme, kemudian ada juga gangguan pelepasan cadangan. Nanti bisa dibaca sendiri, intinya ya walaupun ada di intake yang masuk, tapi ya bakal tidak maksimal yang kita sayap karena ada masalah-masalah ini seperti itu. Nah, ini juga yang cukup penting untuk kita pahami mengenai patogenesisnya defisiensi nutrisi. Jadi misalnya eh, kita makan misalnya makan nasi, kan nasi itu bakal masuk ke bakal ke sistem tak. Kemudian kalau misalnya ada yang lebih, ya kita simpan di eh, ya di mana misalnya di hati, apa, untuk jadi glikogen. Nah, ini yang bakal jadi reserve. Nah, kalau misalnya ada sebuah malnutrisi, defisiensi dari makanan tak. Nah, itu kan pertama seperti misalnya nutritional inadequacy, berarti kekurangan makanan. Nah, itu penyebabnya kan bisa tadi primer, bisa sekunder. Nah, apa tampaknya? Yang pertama kan itu bakal diambil dulu. Kalau misalnya kekurangan, ya bakal diambil dulu dari simpanan tak, nutrients reserve. Kemudian apabila sudah habis ini, kita lanjut ke tissue depletion. Jadi tissue depletion. Jadi akan diambil itu bahan-bahannya dari jaringan tak. Kemudian kalau misalnya tisu depletion ini pastinya sudah selesai juga, ya itu bakal sembarang diambil. Makanya akan menghasilkan yang namanya biochemical lesion. Jadi masalah biochemical, karena ya dimanapun ada sumber makanan yang bisa diambil, ya sel-sel tak bakal ya ambil itu, sehingga bakal berdampak lah pada sel-sel di tubuh tak. Kemudian ini mulai nih functional change. Kemudian ya ini kalau misalnya sudah dalam jangka waktu yang besar dan dalam kadar yang jauh lebih besar, ya bakal terlihat secara anatomik seperti itu. Nah, ini apa di isonoji sebenarnya. Jadi tentang kalau misalnya ada kita makan sesuatu, ya berapa lama tinggal di tubuh tak. Nanti bisa dibaca-baca sendiri saja. Nah, ada juga ini tipe-tipenya malnutrisi yang lainnya. Ada malnutrisi tanpa disertai informasi yang ini atau ini istilahnya low intake due to, ya karena memang itu tadi karena misalnya memang tidak ada yang dimakan, jadi uh, ya bakal istilahnya tidak ada di inflamasi terjadi. Tapi maksudnya bagaimana sih ini inflamasi? Nah, kita lihat ke fase tipe yang satunya, malnutrisi dengan yang disertai inflamasi, misalnya kwashiorkor dan myasthenic kwashiorkor. Nah, misalnya terjadi apa istilahnya sepsis ini, misalnya terjadi infeksi yang infeksi bakteri misalnya. Nah, kan kalau misalnya kita melawan infeksi, kan kita butuh nutrisi yang lebih besar. Misalnya ini istilahnya dalam kalau misalnya memang sudah kurang itu uh, nutrisi yang kita intake, ya bakal tambah kurang lagi, ya intinya bakal terjadi malnutrisi. Nah, malnutrisi ini yang jika disertai sama dengan dengan inflamasi, ya ini yang bakal jauh lebih berbahaya, karena sudah memang kurang kita intake, sudah kurang memang nutrisi yang kita terima. Nah, bakal bertambah lagi yang dibutuhkan, karena sambil melawan juga penyakit-penyakit yang ada seperti itu. Nah, ini tadi jadi eh, malnutrisi, ada yang tanpa inflamasi, ya karena memang sedikit yang kita intake istilahnya. Jadi bisa karena dua, bisa anoreksia nervosa, memang hilang nafsu makan, bisa juga feeding lebih mudah. Maksudnya itu seperti kan kalau misalnya yang ini tanpa inflamasi, kayak istilahnya kalau hilang mie ini, dihilangkan kini hilang nafsu makannya, ya bakal lebih selesai ini masalahnya. Misalnya juga depresi, kalau misalnya hilang depresinya, selesai ini masalahnya. Karena memang bukan sesuatu yang sangat fisiologis sekali, yang patologis sekali. Nah, kita lihat kalau misalnya yang inflamasi, ada ini istilahnya nutritional assistant. Jadi istilahnya mau berapa banyak yang kau makan, tapi tidak bakal seberdampak itu terhadap kondisi malnutrisi itu, karena memang
ada ini istilahnya nutritional assistant seperti itu. Jadi istilahnya, oh ini mungkin di selanjutnya ada. Hmm, jangan dulu. Nah ini misalnya kok, nah contoh yang paling enak dipakai adalah ini insulin resistant. Jadi karena tadi kan contohnya yang dipakai misalnya penyakit-penyakit yang kronik, misalnya TBC. Nah, karena timbul ini penyakit TBC, akan terjadi yang namanya insulin resistance. Nah, ketika insulin resistance ini terjadi, kan insulin itu gunanya untuk ya membentuk simpanan. Jadi kalau misalnya kita makan banyak, ya bakal banyak juga yang simpan. Nah, kalau misalnya insulin ini resisten atau tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya, ya penyimpanan kita itu bakal ya berhenti untuk disuplai. Jadi istilahnya kita cuma membakar saja, tapi lebih sedikit untuk yang bisa disimpan. Jadi mau banyak bagaimana dimakan, ya bakal tetap bakal kurang terus itu istilahnya simpanan enggak seperti itu. Nah, kembali lagi ke tadi, sini saja. Jadi hospital malnutrition berarti lebih ke eh, penyakit-penyakit yang kalau misalnya terjadi yang namanya inflamasi seperti itu. Kalau misalnya dibilang consequence of metabolic misbalance, jadi caused by disease with higher energy and protein demand. Nah, ini istilahnya dia terjadi malnutrisi karena lebih banyak energi karena mau sambil lawan suatu penyakit, tapi nutrisi yang kita dapat itu tidak bakal apa di istilahnya, jadi eh, kebutuhan lebih tinggi, tapi kita yang bisa kita intake itu ya bakal berkurang karena itu tadi, karena terjadi yang namanya nutritional assistant seperti itu. Nah, ini juga kalau misalnya dalam apa untuk dijelaskan lebih dalam, tapi intinya begitu 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 tadi loh. Jadi kalau misalnya terjadi apa nutritional assistant, intinya mau sebanyak apa yang kita makan, ya bakal tidak bakal sebanyak itu yang bisa kita dapatkan energi, karena itu tadi bakal dibatasi apa yang bisa kita simpan dibandingkan ketika kita ya dalam keadaan yang normal seperti itu. Kemudian ada juga ini, jadi apa dampaknya tadi itu nutritional assistant eh, ya bakal tambah sakit pastinya. Ya bakal kalau kita tambah sakit ya bakal kemungkinan untuk meninggalnya itu jauh lebih besar, dan ya bakal jauh lebih lama di rumah sakit karena kita bakal sakit terus. Nah, ada juga ini tipe-tipenya malnutrisi, tapi mungkin minta izin Kak untuk ganti link dulu karena kan sisa 2 menit. Jadi kita lanjut setelah ganti link. Jadi mungkin bakal aku cepat ini karena sudah mau berbuka puasa. Jadi saya izin untuk ganti link dulu. Oke.